Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Qala an-nabi fi kitabil hadis, inna ar-ruqqa wat-ta'ima wat-tilawa syirkun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam sapa kepada sahabat Al-Azam dari Al-Fakir Ari Khairul Azam. Sahabat sekalian yang menonton video ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah video ini bukan tujuan untuk penghinaan, mencemarkan nama baik ataupun niat menjatuhkan. Video ini bertujuan yaitu untuk edukasi atau atas dasar kasih sayang, ya, dan saling sehat menasihati atas kebenaran, hanya itu saja. Kali ini sahabat sekalian saya akan membahas tentang masalah pengobatan settingan dan pengobatan beneran. Maksudnya pengobatan yang pura-pura mengatasnamakan Islam, mengembel-embelkan Islam, dengan pengobatan yang sebenarnya di dalam Islam itu bagaimana sih? Gitu. Agar kita memahami mana pengobatan Islam yang benar, mana pengobatan dukun, mana pengobatan settingan yang buat-buat, seperti itu ya. Baik, sahabat Al-Azam dimanapun Anda berada, seiring waktu, orang di akhir zaman ini karena pengaruh makanan, ya, pengaruh tidak olahraga, akhirnya banyak orang yang sakit, baik itu sakit medis ataupun non medis. Nah, hanya saja ada sebahagian orang-orang kampung atau sebahagian orang kota, ya, sakit medis pun berobatnya itu kepada non medis, gitu. Nah, sehingga hal-hal ini mudah diambil alih ataupun diambil oleh orang-orang yang tertentu untuk menipu, seperti itu, ya. Nah, mungkin bisa kita lihat ataupun ya kita pada sudah tahu semua, ya, di YouTube sekarang itu banyak pengobatan settingan, lawan dukun settingan, tujuannya grebek dukun, lawan dukun settingan, lawan dukun gitu. Maksud dan tujuan apa? Ingin menampakkan kesaktiannya. Nah, nanti ketika orang itu sakti kan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah pengobatan. Oh, berarti dia ini kan, ini walaupun tidak disampaikan, ya, maksudnya ini kan terpikir, tersugesti dalam pikiran benak masyarakat Indonesia bahwa dia ini ahli di bidang untuk melawan santet nih, melawan dukun. Coba lihat videonya aja, dia bisa lawan dukun 20 dukun, 30 dukun sekalian. Nah, berarti ini mantap dia ini dalam melawan santet. Akhirnya berduyun-duyun, berbondong-bondong orang datang ke dia untuk minta diobati, gitu. Nah, seperti itu. Dan ini sangat membahayakan. Nah, ketika orang tersebut mengobati pun, nah ini ya, ini mengatasnamakan Islam, kan, pakai selawatan, pakai pakai ayat Quran lagi, pakai sumpah demi Allah, pakai segala macam lah, yang embel-embel agama, embel-embel Islam. Bahkan ulama-ulama digait, para habib digandeng, minta foto. Tujuannya itu apa? Tujuan untuk agar masyarakat ini lebih yakin kalau dia itu orang alim. Kalau dia orang alim, dia ahli di bidang pengobatan santet dan segala macam. Dia mengobati dengan benar-benar dengan kealimannya,
ilmunya seperti itu. Oke, ikhwan fillah dimanapun Anda berada, terkhusus kepada kaum muslimin di Indonesia ini atau dimanapun Anda berada, coba Anda lihat, wahai saudaraku, dari sejak Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, sejak Nabi Musa, itu sudah ada sihir, santet, itu sudah ada. Sejak Nabi Musa misalnya sejak Nabi Musa dikisahkan dalam Al-Quran, waqala fir'aunu utuni bikulli sahirin alim falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr inna Allaha sayubtiluh inna Allaha la yuslihu 'amala al-mufsidin wa yuhyiku Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata wa awhayna ila Musa an 'alqi 'asak fa idha hiya talkafu ma yafikun Fawaqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun. Ada 3 ayat di sini ya. Di sini mengisahkan tentang Nabi Musa melawan tukang-tukang sihir, atau kalau bahasa kita dukun lah sekarang, dukun santet lah. Seperti itu ya. Nah, Nabi Musa ini tidak tahu cara melawan tukang-tukang sihir itu. Kemudian Allah menurunkan wahyu untuk melemparkan tongkatnya, kemudian mereka kalah dan segala macam. Kalah dengan berkah air itu. Nah, Rasulullah juga di masa Rasulullah, ketika Rasulullah terkena sihir oleh Labi ibnu Asam al-Yahudi itu, Rasulullah pun tak tahu cara melawan sihir. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, Nah, kemudian Rasulullah mengajarkan kita bagaimana cara meruqyah, seperti itu, cara melawan sihir, begitu ya. Jelas sekali. Ini tidak ada cara melawan sihir seperti ini, sahabat sekalian. Nanti terpental dianya, keluar darah gitu. Itu nggak ada cara seperti itu melawan sihir. Melawan sihir itu dengan wahyu Allah, dengan Al-Quran. Nggak ada yang harus begitu kayak keluar api di tangannya gitu ya. Nggak ada seperti itu. Jadi salah satu cara melawan sihir secara Islami itu adalah dengan membacakan Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 82 misalnya. Coba Anda buka di rumah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran menjadi obat, salah satunya untuk melawan sihir. Surah Al-Baqarah ayat 102 misalnya. Allah sebutkan di situ. Tadi saya sudah bacakan, wala yuflihu sahir haitsu ata. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad. Wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Bacalah ini ayat ini. Allah menghancurkan sihirnya. Bacalah ayat kursi, ya akhi, ya akhwat. Bacalah Al-Quran menjadi obat untuk melawan sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah menang tukang sihir dari mana saja mereka datang, jika lawannya adalah mantra Al-Quran. Namanya itu ruqyah. Jadi tidak ada yang melawan sihir itu harus tarik-tarik ilmu, harus dia terpental begitu. Tidak ada itu. Sejak kapan ini Islam mengajarkan melawan sihir seperti ini? Kapan Islam mengajarkan melawan tukang sihir dengan mengembel-embelkan Islam? Ini Islam ya, saya sampai kapan? Kapan itu diajarkan? Ulama mana yang pernah melakukan seperti itu? Kalau andainya ada orang yang kesurupan ketika dibacakan Al-Quran, dia menyerang orang yang membacakan Al-Quran, tiba-tiba dia mental misal. Nah, ini bukan bahagian dari pengobatan, bukan. Ini bantuan Allah saja. Oke.
berobat jangan kepada tukang obat settingan, tukang obat ngaku-ngaku, tukang obat yang sejatinya kalau kita katakan dia dukun, ya bukan dukun juga. Kalau kita katakan dia tukang nipu, ya mungkin ya, maksudnya yang settingan, permainan. Berbahaya sekali orang-orang yang seperti ini. Maka luruskan niatmu. Kalau kamu berobat, kalau sahabat berobat, jangan berobat itu lihat kesaktian, tapi berobat lihatlah apa yang dia lakukan. Selama dia membacakan Al-Quran, selama dia asma Allah atau selawat-selawat, tidak mengapa. Seperti itu, berobatlah. Tapi kalau sudah gini-gini nih, ini nggak usah nih berobat yang seperti ini nih, tinggalkan saja. Tidak ada dalam Islam pengobatan santet, pengobatan sihir, narik-narik ilmu sampai bontang-banting, guling-guling, itu nggak ada. Coba sebutkan dasarnya dari mana, hadisnya dari mana. A'idzuka bikalimati tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Rasulullah ini membacakan kepada Hasan dan Husain. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, kenapa kamu enggak bertanya? Engkau tidak bertanya apa yang aku lakukan?" Kemudian sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan?" Kemudian Rasulullah ini menjawab, "Sungguh apa yang aku buat ini sudah pernah dibuat oleh bapakmu Ibrahim." Rasulullah membacakan doa ini kepada Hasan dan Husain. Ini perlindungan. Kita juga bisa membacakan kepada anak-anak kita. Bacakanlah zikir-zikir melawan setan. Kalau Anda tidak percaya, coba kalau memang ada orang yang gangguan sihir jin ini ya, yakin kepada Allah, Anda berwudu, sahabat sekalian ya, berwudu, kemudian coba bacakan nggak usah banyak, bacakan ayat kursi saja ya, 11 kali bacakan Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, Amanar Rasul 2 ayat terakhir Al-Baqarah atau 3 ayat terakhir Al-Baqarah, kemudian bacalah Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu bil falaq 3 kali, Qul a'udzu bin nas 3 kali. Kalau dibaca dengan penuh keyakinan, pengharapan kepada Allah, maka syaitan itu akan terbakar. Dia akan teriak-teriak, akan terbakar. Jadi nggak mesti harus belajarlah ruqyah. Kalau Anda sakit, Anda tidak mampu membaca Al-Quran, boleh Anda berobat, boleh. Tapi jangan berobat ke tempat yang settingan. Jangan melihat wali YouTube, kalau kata Bang TJ, karena pengobatan kesaktian dobol atau seperti itu. Jangan pergi ke tempat pengobatan dobol. Mintalah dibacakan Al-Quran kepada orang-orang yang soleh. Peruqyah yang benar-benar peruqyah, bukan settingan, sahabatku. Ini contoh saya kan. Kalau Anda sakit di Jawa misalnya, Anda di Jawa sakit, dimanapun misal, katakanlah Jio, itu banyak peruqyah yang bukan settingan. Misalnya ada Ustadz Muhammad Junaidi yang sering tampil di Trans 7 itu, ada Arsada Al-Fattah yang dulu Arsada dari Ustadz Faizar ya. Kalau Anda di daerah Jawa Timur atau Jawa Barat atau sebagainya dekat, itu ada Kiai Imron di situ dengan KBRA-nya, atau kepada Gus Amma yang sudah terkenal. Mereka itu insya Allah saya jamin itu mereka baik-baik, benar-benar mereka melakukan ruqyah dengan bacaan Al-Quran. Seperti itu ya, bukan settingan kayak gus-gus, dukun-dukun dobol itu, dukun palsu. Jangan datangi ke situ, membahayakan diri kita. Sudah banyak kerugian diri kita, terutama kerugian hati ini dan pikiran kita, nggak jernih lagi, bisa-bisa kita tertipu karenanya. Wahai akhi, wahai sahabatku, siapa saja yang menonton ini, perbaikilah keimanan kita kepada Allah. Seringlah zikir, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama,
wa huwas samiul alim. Baca istighfar minimal 70 kali pada paginya atau 100 kali. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya sampai selesai 100 kali paginya. Insya Allah, Allah jamin Anda tidak akan terkena sihir. Kalau Anda sudah terkena sihir, maka perbanyak baca surah Al-Baqarah. Kalau Anda tidak mampu, datanglah ke tempat peruqyah. Jangan datang kepada tempat-tempat yang gak jelas, pengobatan-pengobatan entah apalah itu, seperti itu, pengobatan settingan. Jangan datang kepada tempat-tempat mereka. Datanglah ke tempat orang-orang yang sudah terkenal kesolehannya. Jangan orang-orang yang tidak jelas gurunya. Siapa itu gurunya? Seperti itu. Datanglah kepada mereka yang sudah dikenal kesolehannya, kealimannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, ta'awwadu wa la ta'awwanu ala ismi. Menolonglah kalian dalam ketaatan dan jangan menolong dalam keburukan. Saya menyampaikan ini bukan atas dasar kebencian, bukan atas dasar ingin merusak nama baik orang atau siapapun yang pernah melakukan pengobatan-pengobatan settingan palsu, penipuan. Saya sampaikan ini atas dasar kebenaran, atas dasar saling menasihati, atas dasar keimanan. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita, curahkan nur saya hidayah kepada kita, pahamkan kita agar kita tidak terjerumus dalam keburukan, dalam kesalahan, dan tidak ditipu oleh orang-orang yang memang ada penyakit dalam hatinya. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah lindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah lindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini tercerahkan kepada sahabat semuanya. Dan mudah-mudahan kita tidak tertipu lagi dengan kesaktian yang semu, kesaktian YouTube, kesaktian yang pura-pura. Dan itu sejatinya bukanlah karamah, atau bukanlah ma'unah, bukanlah irhas. Tapi lihat ketaatan, kesalehan seseorang, itu yang baru irhas atau karamah. Bedakan antara karamah yang murni dengan karamah dari syaitan. Bedakan bantuan Allah dengan bantuan settingan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.